Dalam video ini, kita akan membahas sebuah strategi scalping sederhana namun sangat efektif yang bisa diterapkan setiap hari di berbagai kondisi market. Menariknya, strategi ini tidak tergantung pada indikator apapun dan tidak memerlukan persiapan yang rumit. Kalian hanya perlu mengikuti 3 langkah sederhana sebelum melakukan open posisi. Dan untuk membuktikan bahwa strategi ini benar-benar konsisten menghasilkan profit, di akhir video kita akan melakukan backtest untuk melihat seberapa profitable strategi ini. Lalu, apa sebenarnya inti dari strategi ini? Sederhana, kalian hanya perlu memanfaatkan satu candle saja. Mungkin terdengar aneh, bagaimana bisa hanya dengan satu candle bisa menentukan setup yang profitable? Jawabannya adalah karena kita tidak menggunakan sembarang candle. Yang kita gunakan adalah range candle 4 jam pertama di awal pembukaan sesi, atau yang biasa disebut sebagai 4-hour range. Range ini adalah jarak antara high dan low dari candle 4 jam pertama yang terbentuk di hari tersebut. Cara kerjanya begini. Kita akan melakukan scalping pada time frame kecil seperti M5 dengan memanfaatkan range dari candle 4 jam pertama untuk menemukan peluang entry potensial di sepanjang hari. Dan untuk mengeksekusi strategi ini, kalian hanya perlu mengikuti 3 langkah sederhana yang akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Langkah pertama yang wajib kalian lakukan adalah menandai area high dan low dari candle 4 jam pertama yang terbentuk di awal hari. Dan berikut cara melakukannya di TradingView. Pertama, buka pair yang ingin kalian tradingkan. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan chart Bitcoin. Lalu, pastikan time frame-nya diatur ke 4 jam, yang berarti setiap satu candle mewakili pergerakan harga selama 4 jam. Selanjutnya, perhatikan pengaturan zona waktu di bagian kanan bawah chart. Ubah time zone-nya menjadi New York Time. Langkah ini sangat penting karena kita ingin candle 4 jam pertama berdasarkan waktu pembukaan market New York, bukan zona waktu lainnya. Setelah itu, arahkan kursor ke candle 4 jam pertama pada tanggal hari ini. Sebagai contoh, jika hari ini tanggal 23 Juni, maka candle pertama yang terbentuk pada hari itu adalah candle ini. Lalu, gambar garis di bagian tertinggi dan satu garis di bagian terendah dari candle tersebut. Kemudian, perpanjang kedua garis itu hingga ke ujung hari. Nah, area antara dua garis inilah yang disebut sebagai 4-hour range, dan inilah dasar dari strategi kita. Namun ada satu hal penting yang perlu kalian perhatikan. Pastikan candle 4 jam pertama sudah benar-benar close sebelum kalian menandainya. Jika candle tersebut masih berjalan atau belum selesai terbentuk, tunggu dulu hingga candle benar-benar close. Begitu range 4 jam pertama sudah teridentifikasi dengan jelas, kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu bagian inti di mana kita mulai mencari peluang entry yang presisi. Langkah kedua, setelah kita berhasil menandai range dari candle 4 jam pertama, sekarang saatnya turun ke time frame M5 untuk mencari peluang entry. Di sini kita hanya perlu memperhatikan saat candle M5 close di luar area range, baik di atas range high maupun range low. Namun ada satu hal penting yang wajib diingat, candle tersebut harus benar-benar close di luar range, bukan hanya sekedar menyentuh atau menembus dengan shadow saja. Karena yang kita butuhkan adalah close candle yang jelas di luar batas range. Setelah terjadi breakout seperti itu, kita tidak langsung entry. Langkah berikutnya adalah menunggu harga kembali masuk ke dalam area range, dan candle kembali close di dalam area range tersebut. Skenario ini menunjukkan bahwa false breakout atau liquidity sweep baru saja terjadi, dan disinilah peluang besar untuk scalping biasanya muncul. Begitu pola ini terbentuk dengan sempurna, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu entry dengan manajemen posisi. Sebagai contoh, jika harga menembus bagian atas range lalu kembali masuk ke dalam area tersebut, itu menjadi sinyal untuk entry sell. Untuk stop loss, tepatkan di titik tertinggi dari gerakan breakout tadi atau higher high terakhir, sedangkan untuk take profit, targetkan minimal 2 kali ukuran stop loss kalian. Dan pada contoh ini, pergerakan harga turun dengan cepat dan berhasil mencapai target profit dengan sempurna. Sekarang, mari kita lihat contoh lain agar kalian lebih memahami cara kerja sistem ini secara menyeluruh. Di layar ini, kita masih menggunakan chart Bitcoin pada time frame M5 menit. Seperti yang bisa kalian lihat, range 4 jam pertama sudah kita tandai sebelumnya. Jadi langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari setup untuk entry. Pada contoh ini terlihat bahwa harga sempat turun dan menembus bagian bawah range. Namun perhatikan baik-baik, candlenya tidak benar-benar close di bawah area tersebut, hanya shadow saja yang menembus. Itu artinya setup ini belum valid. Beberapa saat kemudian, harga kembali melakukan breakout ke bawah, dan kali ini candlenya benar-benar close di bawah range low. Nah, itulah konfirmasi yang kita butuhkan. Langkah selanjutnya, kita tunggu harga kembali masuk dan close ke dalam area range. Dan di sini kita bisa melihat candle berikutnya close kembali di dalam range. Artinya langkah kedua sudah lengkap dan kita siap masuk ke langkah ketiga, yaitu entry.
Karena harga sebelumnya menembus bagian bawah range lalu kembali masuk, maka ini menjadi sinyal untuk entry buy. Untuk stop loss, tempatkan tepat di titik terendah dari pergerakan breakout tadi. Sedangkan untuk take profit, targetkan sebesar 2 kali dari ukuran stop loss kalian. Dan hasilnya, harga naik dengan kuat dan berhasil mencapai target profit dengan sempurna. Namun perlu diingat, selama kita masih berada dalam hari trading yang sama dengan 4 hour range yang ditandai, kita masih bisa mengambil peluang tambahan jika muncul setup lain yang valid. Namun di sini jika kita lanjutkan chartnya, terlihat bahwa harga sempat bergerak di luar range, tetapi tidak pernah kembali masuk hingga akhir hari. Artinya tidak ada lagi setup yang valid yang terbentuk pada hari itu. Sekarang setelah kita memahami seluruh alur strategi ini, kita akan masuk ke tahap penting berikutnya, yaitu melakukan backtest menggunakan Forex Tracer Online. Langkah ini sangat krusial, karena sebelum strategi digunakan di akun real, kita wajib tahu performanya di berbagai kondisi market yang sesungguhnya. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan pengujian berbasis data historis atau yang biasa disebut backtesting. Dan ini tampilan utama dari platformnya. Di bagian atas terdapat berbagai skenario market yang direkomendasikan untuk diuji, misalnya periode COVID-19, Brexit, atau perubahan suku bunga di tahun 2022. Lalu di sisi kanan ada dua fitur utama. Yang pertama adalah Prop Challenge. Fitur ini memungkinkan kalian untuk mengasah kemampuan trading dengan format mirip evaluasi prop firm. Sangat cocok bagi kalian yang ingin menguji mental dan konsistensi sebelum mengikuti challenge sesungguhnya. Dan yang kedua, Blind Testing Mode. Ini fitur yang unik karena memungkinkan kalian berlatih trading tanpa tahu aset, pair, waktu, atau harga. Dengan begitu, keputusan trading kalian benar-benar murni berdasarkan analisa teknikal dan struktur harga, bukan bias dari pengalaman sebelumnya. Di bagian tengah layar terdapat tombol Create New Project, tempat kita akan membuat simulasi base testing baru. Melalui fitur ini, kita bisa memilih pair, time frame, serta rentang data historis yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan langsung membuat project baru. Caranya klik New Project, lalu di bagian Select Symbol pilih BTC USD. Karena di sini kita akan melakukan pengujian strategi pada pair Bitcoin versus USD. Kemudian beri nama proyek sesuai keinginan kalian. Di contoh ini saya menamainya ORBH4. Lanjut tentukan besar deposit awal sesuai dengan kebutuhan simulasi kalian. Namun di sini saya menggunakan $1000 sebagai modal awal. Setelah itu, pastikan kalian memilih time zone UTC-4 agar hasil backtest lebih sinkron dengan waktu market New York yang kita gunakan dalam analisa pergerakan harga. Jika semua sudah diatur, klik Create Project. Setelah itu, kalian bisa klik Object Play untuk memulai project ini. Setelah project dibuka, kita akan langsung dibawa ke tampilan chart seperti ini. Langkah berikutnya, kita klik menu Go To, lalu pilih Custom Date. Dari sini kita bisa memilih tanggal, bulan, dan tahun yang ingin kita jadikan titik awal backtest. Misalnya saya akan memulai dari pertengahan tahun 2017. Lalu klik Go To, dan chart akan otomatis berpindah ke periode yang kita inginkan. Berikutnya kita siap untuk melakukan backtest. Langkah pertama, ubah time frame menjadi H4 untuk menentukan area atau range besar yang akan kita analisa. Setelah area H4 sudah jelas, kita turun ke time frame M5 untuk mencari momen entry berdasarkan strategi yang kita gunakan. Dan pada contoh kali ini, kita menemukan setup yang valid untuk posisi buy. Selanjutnya, gunakan Risk to Reward Tool untuk menentukan struktur SL dan TP secara visual di chart. Jika sudah siap, klik New Order di bagian ini. Di jendela order, kita bisa mengatur parameter trading secara detail. Pertama, tentukan risknya. Di sini saya set sebesar 2% dari modal awal. Lalu atur stop loss dan take profit sesuai dengan setup strategi yang kita uji. Setelah semua siap, tinggal klik place order. Dan posisi kita akan langsung muncul di chart sesuai dengan perhitungan resiko yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di tahap ini saya akan melakukan sebanyak 30 transaksi menggunakan rule strategi yang sama, agar kita bisa melihat performa strategi ini dalam berbagai kondisi market, mulai dari trending, ranging, hingga saat terjadi retracement yang dalam. Tujuannya sederhana, bukan untuk mencari hasil yang sempurna, tapi untuk melihat konsistensi dan akurasi strategi ini dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu, kita bisa menilai apakah pendekatan ini layak digunakan di akun real atau masih perlu dilakukan penyempurnaan pada bagian entry, stop loss, maupun manajemen resikonya. Di sini saya telah menyelesaikan total 30 transaksi backtest. Sekarang saatnya kita lihat seperti apa performa strategi ini secara keseluruhan. Untuk melihat hasil lengkapnya, kita tinggal klik menu analitik di pojok kanan bawah.
Di bagian pertama, kita bisa langsung melihat gambaran besar dari performa strategi ini. Total transaksi 30 trade, win rate 19 kemenangan dari 30 transaksi atau 63%. Win rate di atas 60% untuk strategi berbasis breakout dan re-entry seperti ini sudah termasuk solid. Apalagi kita menggunakan risk and reward 1:2. Lalu kita bisa lihat distribusi posisi. Buy position 21 transaksi dan sell position 9 kali transaksi. Menariknya lagi, total profit lebih banyak datang dari posisi buy, yaitu sekitar $491. Sedangkan posisi sell menghasilkan kurang lebih $205. Ini menunjukkan bahwa strategi ini mampu bekerja dengan baik di dua arah, tapi performanya lebih optimal ketika market cenderung bullish. Berikutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu risk and performance metric. Di sini net profit $696. Artinya dari 30 transaksi dengan risk 2% per entry, strategi ini menghasilkan hampir $700 profit bersih. Gross profitnya $968 dan gross lossnya $272. Ini profit factor 3.56. Ini angka yang sangat bagus. Profit factor di atas 2 saja udah dianggap sangat kuat dan strategi kita berada di 3.56. Artinya setiap $1 yang berisiko rugi, strategi ini mengembalikan $3.5 keuntungan. Secara keseluruhan, metrik-metrik ini menunjukkan bahwa strategi ini bukan hanya bekerja, tapi bekerja dengan stabil dan efisien, terutama dengan money management yang disiplin. Jadi, hasil dari backtest 30 transaksi menggunakan forex tester online, strategi ini terbukti memberikan performa yang kuat, win rate yang sehat, dan drawdown yang kecil. Tapi ingat, ini baru 30 kali trade. Semakin banyak data yang kamu uji, semakin besar keyakinan kita terhadap keandalan strateginya. Kalau kalian ingin saya backtest strategi lain, mengembangkan versi lanjutan, atau membuat breakdown yang lebih detail, tinggal tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.